Terpuji nama Tuhan. Judul renungan pagi ini yaitu Berdiam Dirilah. Yakobus pasal yang pertama ayat 19, firman Tuhan berkata, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah." Firman Tuhan mengajar agar kita lambat untuk berkata. Kata di sini maksudnya adalah untuk kita menahan diri dari berkata-kata yang tidak baik dan tidak benar. Bahkan seringkali baik untuk berdiam diri. Sebab umumnya setiap hari banyak kata-kata yang sia-sia terucap melalui mulut kita. Maka dari itu, kita perlu belajar berdiam diri. Allah Bapa memilih perawan Maria untuk mengandung Sang Juru Selamat Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena karakter Maria yang dapat menahan diri dari berkata-kata dan berucap yang tidak perlu. Di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 19 berkata begini, "Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya." Hamil tanpa ada suami merupakan aib. Kehamilan Maria bisa membahayakan dirinya karena dapat dituduh berzina. Namun, kehamilan Maria oleh karya Roh Kudus adalah kehamilan yang luar biasa agung. Akan tetapi, Maria memilih untuk menyimpan semua itu dalam hatinya. Ia tidak banyak berbicara, dan bahkan ketika Yusuf hendak memutuskan hubungan pertunangan mereka, Maria menahan bibirnya dari berkata-kata, dan justru Tuhan sendirilah yang membelanya. Dengan memberikan mimpi kepada Yusuf dan menjelaskan bahwa Maria mengandung oleh Roh Kudus. Maria bukanlah sosok yang cerewet, tetapi ia merupakan pribadi yang dapat menahan ucapannya dari hal-hal yang tidak perlu. Ada sebuah kisah lain di mana kita bisa belajar tentang bagaimana seharusnya kita berdiam diri. Ketika Tuhan hendak memberikan anak kepada Imam Zakaria dan istrinya Elisabet, Zakaria dibuat Tuhan menjadi bisu karena ia tidak percaya pada perkataan Tuhan. Dalam Lukas pasal yang pertama ayat 13 berkata, "Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, 'Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes.'" Ayat 18 tertulis, "Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, 'Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya?' Ayat 19, jawab malaikat itu kepadanya, 'Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata. Dan sampai kepada hari di mana semuanya itu terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Nah, Zakaria menjadi bisu. Oleh karena ia tidak percaya, hal ini dilakukan Tuhan supaya Zakaria tidak berkata-kata yang sia-sia dan tidak perlu selama kehamilan Elisabet istrinya. Dalam 1 Petrus 3 ayat 10 tertulis, "Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu." Dan dalam Amsal 21 ayat 23 berkata, "Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran.
Salah satu dosa bangsa Israel di padang gurun adalah dosa karena perkataan lidah mereka. Mereka berkata-kata yang jahat terhadap Tuhan ketika menghadapi situasi sulit di padang gurun. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah jaga lidah kita dari perkataan yang buruk, yang jahat dan sia-sia. Ketika orang lain mengajakmu berbicara hal-hal yang negatif, responilah itu dengan hal-hal yang positif dan membangun. Ketika orang lain memperkatakan hal-hal yang membuat hatimu panas, responilah dengan perkataan yang menyejukkan dan mendinginkan. Ketika orang lain memperkatakan hal-hal yang membuatmu lemah dan putus asa, ingatkanlah akan firman Tuhan dan perkatakan firman-Nya dengan iman. Ketika situasi sulit kita hadapi, jangan lupa untuk menahan bibir kita dari ucapan-ucapan sungut-sungut dan sia-sia. Berdiam dirilah dan buka hatimu dengan firman Tuhan. Ketika engkau mendengar atau menerima hal yang menggembirakan, ucapkanlah syukur kepada Tuhan dan simpanlah semua di dalam hati. Bagikanlah kabar itu kepada orang-orang yang perlu. Marilah kita belajar berdiam diri. Berdiam diri bukan berarti kita menjadi pribadi yang tidak mau berbicara, tidak mau bercanda, dan tidak menyenangkan untuk berkomunikasi. Akan tetapi, berdiam diri berarti kita dapat menahan diri dari perkataan yang sia-sia, tidak membangun, perkataan kotor, perkataan yang tidak percaya dan melawan firman Tuhan. Perkataan fitnah, gosip, perkataan yang berlebihan, kesombongan, kutukan, dan berbagai perkataan lainnya yang jahat dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mari, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita merenungkan apakah kita selama ini lebih sering mengumbar kata-kata yang tidak perlu, atau sudahkah kita bijaksana dalam berucap? Mari belajar untuk berdiam diri dan bijaksana dalam berkata-kata. Biarlah renungan ini menjadi berkat bagi setiap saudara dan Roh Kudus yang akan memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi tentang firman Tuhan. Pada pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, hamba mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu berdiam diri dan tidak mengatakan hal-hal yang tidak perlu, supaya kami menjaga setiap ucapan dan lidah kami, supaya kami belajar untuk bijaksana dalam berkata-kata. Ampunilah kami karena kami seringkali mengucap hal-hal yang tidak perlu, perkataan yang sia-sia, perkataan yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, berkuasa selamanya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.